Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Amama Bibit Ikan Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas solusi untuk ikan yang terkena penyakit. Terkadang penyakit itu ada yang jamur, bakteri, dan sebagainya. Kali ini tentang jamur. Yang kita bahas yaitu ikan gurame yang terkena jamur. Bagaimanakah solusinya? Mari kita ikuti langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jika terjadi ikan jamur di suatu kolam, terutama ikan gurame, maka langkah pertama yaitu kita pisahkan, kita angkat ikan-ikan yang terkena jamur. Oke, kita angkat, kita pisahkan. Contoh seperti ini. Nah, ini ikan yang alhamdulillah sehat, ya kan? Sedangkan yang ini ikan yang ada infeksi jamurnya. Jadi dipisahkan untuk pencegahan penularan. Setelah kita angkat, maka kita keringkan kolam yang terinfeksi, yang ada jamur tadi di ikannya kan. Seperti ini. Kita keringkan ini. Setelah itu nanti kita bersihkan agar sisa-sisa bakteri ataupun jamur, amonia dan sebagainya bisa hilang, ya kan? Kemudian untuk pengobatan yang ikan ini terinfeksi jamur, nah kali ini akan saya beri obat kapsul, yaitu tetrasilin, yang bisa Anda beli di apotek besar. Kalau apotek kecil biasanya tidak sedia. Apotek besar yaitu obat untuk infeksi pencernaan, kulit, dan infeksi bakteri. Untuk dosisnya yaitu bisa 1 kapsul untuk 1 baskom ataupun 1 kolam terpal 1x2. Terus sebisa mungkin kita puasakan, jangan kita kasih makan terlebih dahulu, terutama pelet. Jadi biar kita puasakan sekitar beberapa hari, karena kalau kita kasih makan pelet terkadang makin parah yang akan terkena jamur gitu. Kita puasakan, kita letakkan di tempat yang teduh, kita kasih tutup biar tidak loncat ataupun terkena hama seperti kucing ataupun binatang lainnya. Sedangkan yang sehat yaitu kita karantina juga, dalam artian untuk pembersihan kotoran-kotoran yang berasal dari pengangkatan kolam yang terinfeksi jamur tersebut. Kita karantina kurang lebih mungkin beberapa jam, kelihatan banyak kotoran udah keluar, baru kita pindahkan ke kolam yang baru. Karena kolam yang tadi masih belum kita bersihkan. Nah, ini rencana kita masukkan ke kolam ini. Tinggi air jangan terlalu tinggi, untuk standar aja. Kadang saya memakai ukuran sekitar 10 ataupun 15 cm. Kecuali nanti ketika untuk pembesaran lain cerita. Ini karena untuk pendidiran kita tidak terlalu tinggi. Dan juga untuk awal-awal kita kasih pakan daun-daunan, bisa azolla
bisa pun daun kangkung. Kita hindari untuk makanan pelet terlebih dahulu. Sebelum kita masukkan, bisa kita tambahkan garam ikan ataupun garam kasar untuk sterilisasi air kolam. Cukup beberapa gram kita taburkan merata. Setelah itu kita masukkan ikan gurame yang barusan kita angkat. Yang bagus kolamnya itu air yang telah diendapkan. Kurang lebih 2 atau 3 hari itu bagus. Namun kalau memang harus terpaksa air baru, maka kita hindari untuk kasih pakan pelet, biar kita daun-daun terlebih dahulu untuk adaptasi ikan pada lingkungan. Dan bisa juga ditambahkan dengan tanaman air seperti enceng gondok ataupun apu-apu. Dan bisa juga untuk ketahanan dia, kita kasih vitamin ataupun tambahan suplemen untuk ikan, bisa juga. Penyebab jamur terkadang banyak faktor. Ya, kalau saya amati, yang pertama biasanya dari segi penangkapan dari kolam tanah atau dari produksi benih, terkadang kasar, tidak pelan-pelan, maka akan timbul luka. Itulah yang terkadang menyebabkan jamur di kemudian hari. Selain itu, yaitu kadang pengangkatan transportasi. Seandainya kalau di sini kita dari Sumbar ke Riau, apabila di dalam pengiriman kurang bagus, maka akan terjadi juga luka-luka ataupun stres. Dan situ akan berdampak pada kesehatan ikan jika telah sampai ke kota tujuan. Yang ketiga itu kondisi air kolam. Terkadang kondisi air kolam yang sudah terlalu banyak amonia, mudah keruh, minim oksigen, itu yang akan penyebab timbulnya berbagai penyakit, terutama jamur tersebut. Yang seperti tadi, ikan telah banyak luka, ikan stres, masukkan ke kolam yang tidak steril, itu akan menjadi sumber penyakit. Dan itu bisa jadi ditandai dengan beberapa hari tebar. Bisa dilihat dari 2 ataupun 3 hari terkadang udah nampak. Jika memang dia ada jamurnya ataupun luka-luka, kadang udah mulai nampak timbul jamur putih di punggung biasanya. Yang sering kadang di punggung, setelah itu kadang di bagian bawah, ada juga di dekat ekor. Nah, itu terkadang yang sering terjadi pasti jamur. Yang kebanyakan sih memang setelah kita kasat mata terkadang karena luka gitu awal-awalnya. Kalau sana ikan sehat, insya Allah sih dia tidak akan terkena jamur gitu kan. Karena kadang ikan nggak sehat, ikan terluka, ikan stres, terlebih dengan lingkungan yang tidak bagus, itulah yang menimbulkan banyak penyakit. Selera makan rendah, ya kan? Apalagi kan terkadang kalau pemula langsung dikasih pakan pelet banyak hingga tidak makan, menumpuk di bagian bawah tanpa disadari, bisa menjadi timbul amonia atau sumber racun. Dan untuk mengatasi hal-hal demikian, maka diperlukan kehati-hatian di dalam menangkap benih dari kolam tanah. Terus berhati-hati dalam pengangkutan, tidak terlalu boleh padat. Jika menggunakan drigen, maka kita sesuaikan dengan jarak dan ukuran ikan. Seandainya kalau kita
mengirim jarak dari Sumatera Barat ke Riau dengan kapasitas dengan jerigen 35 liter. Jika dengan ukuran 3 in itu cukup 200 ekor saja. Namun lebih bagus lebih rendah. Dan jika ukurannya 4 in kurangi, kalau lebih 150. Gitu. Ukuran GP kurangi lagi, mungkin 100. Jika ukuran 2 in bisa lebih banyak gitu. Terus kondisi air harus lumayan agak tinggi agar di perjalanan terlalu goncangan terlalu besar, dan juga untuk bisa leluasa ikan-ikan itu berenang di dalam jerigen ketika dalam pengangkutan. Selanjutnya yaitu jika sampai ke tempat sebaiknya karantina. Kita bisa ngecek agar dia nanti tercampur dengan ikan yang sehat yang ada di kolam. Terkadang gitu kelihatan begitu datang kita masuk kolam, nggak taunya yang kolam ikan baru datang mengandung terdapat jamur dan berpenyakit. Kita akan menyebabkan penularan ke ikan yang sehat yang di kolam, yang tanpa sadari itu akan berdampak fatal. Bisa satu kolam itu lama-kelamaan bisa mati gitu. Maka karantina setelah 1 hari 2 hari baru kita masukkan ke kolam pendederan atau kolam pembesaran. Dan untuk antisipasinya yaitu sediakan berbagai macam vitamin atau obat, serta kalau untuk alami bisa kita gunakan daun pepaya gitu kan, ataupun buah pace. Nah, itu bisa juga. Dan untuk penambahan vitamin dan sebagainya mungkin bisa dicari di toko pertanian atau perikanan. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan tentang kita. Bila kita sharing-sharing di komen ataupun di WA di 0813 85 555 368. Salam sukses pembudidaya ikan air tawar. Amama Bibit Ikan Pekanbaru, Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.